Halo semuanya, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi tentang pengambilan keputusan kelompok atau group decision making. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Amanda Putri, kemudian Diva Ayu, kemudian Tika Dwi Prasasti, dan juga Maulana Iksan. Yang pertama adalah ciri-ciri pembuatan keputusan kelompok. Yang pertama, keputusan kelompok itu pasti melibatkan banyak orang atau individu. Yang kedua, pembuatan keputusan kelompok memiliki banyak kelebihan. Yang ketiga, adanya fenomena risk shift yang membedakan dengan keputusan individu. Dan yang terakhir, diskusi kelompok mestinya menghasilkan keputusan yang lebih baik karena tidak hanya dipikirkan oleh satu individu aja. Selanjutnya adalah proses pembuatan keputusan kelompok. Tahap pertama yaitu tahap permulaan atau inception. Yang kedua, tahap penyelesaian masalah atau problem solving. Yang ketiga, tahap pemecahan konflik atau perselisihan, yaitu conflict resolution. Dan tahap pelaksanaan yaitu execution. Keefektifan pembuatan keputusan kelompok. Pembuatan keputusan kelompok dipandang lebih baik daripada pembuatan keputusan individu. Alasannya menurut Sutton Hain tahun 1997 yaitu: yang pertama, kelompok memiliki lebih banyak pengetahuan dan informasi. Yang kedua, menyediakan pendekatan pemecahan masalah yang lebih beragam. Yang ketiga, partisipasi dalam pemecahan masalah dapat meningkatkan outcome. Dan yang terakhir, penyelesaian masalah akan terjadi komunikasi yang lebih baik. Saya Amanda Putri Oktaviani akan melanjutkan pemaparan materi pada pertemuan kita kali ini, yaitu mengenai kinerja kelompok akan lebih baik jika tidak terjadi yang pertama, yaitu tidak ada tekanan sosial, yaitu tidak adanya tekanan untuk menyesuaikan diri pada kelompok yang lebih kuat. Kemudian yang kedua, tidak ada politik balas jasa. Itu dikarenakan adanya keputusan yang baik tertutupi oleh sebagian kelompok yang memiliki kepentingan. Yang ketiga yaitu tidak ada peralihan atau pemindahan tujuan. Itu dikarenakan adanya pergeseran tujuan yang diakibatkan adanya suatu kelompok yang memenangkan argumentasi. Kemudian yang keempat, tidak ada dominasi oleh individual yang vokal, yaitu karena adanya perkelompokan orang yang dianggap sering bersuara. Dan yang kelima yaitu tidak ada keterpaduan yang tinggi. Itu dikarenakan adanya banyak perbedaan dan keberagaman. Selanjutnya yaitu kelemahan pembuatan keputusan kelompok. Terdapat 3, yaitu yang pertama, rentan terjadi masalah karena terdapat banyak sumber daya intelektual yang tergabung sehingga mempengaruhi kualitas keputusan. Kemudian yang kedua yaitu anggota kelompok lebih mementingkan pandangan yang bersifat umum, tapi justru di lingkungan diskusi lebih baik atau menjadikan hal lebih istimewa jika dengan sesuatu yang unik. Dan yang ketiga yaitu keputusan yang tidak optimal, dikarenakan biasanya terjadi pada beberapa anggota yang menyerah atau pasrah dengan keputusan forum diskusi. Strategi menghasilkan keputusan kelompok lebih baik. Di sini ada beberapa para ahli yang mengemukakan tentang pendapat itu. Di sini ada Reisman pada tahun 94. Dia menjelaskan bahwa dapat memperoleh keahlian, mengurangi penilaian, menggunakan model linear, dan menyesuaikan prediksi institutif. Kemudian ada Dilla dan Steinberg tahun 2005, pelatihan dan pengalaman. Selanjutnya ada Larson et al. Tahun 96, mengemukakan bahwa strategi memitigasi dan mencegah terjadinya bias penyampaian informasi dengan mengembangkan teknik intervensi yang disebut Shared Cognition Awareness Training atau SCAT.
teori pembuatan keputusan kelompok. Di sini terdapat dua teori, yaitu teori permainan dan teori time interaction performance. Untuk teori permainan, menggunakan penandingan antara individu dan kelompok dalam konteks sebuah permainan. Untuk teori time interaction performance, melakukan 3 fungsi, yaitu produksi, dukungan anggota, kesejahteraan kelompok. Kemudian, relevasi riset perbuatan keputusan kelompok. Di sini juga terdapat 3 para ahli, ya. Ada Arnold et al., Hunton, dan Binder and Morgan. Untuk Arnold, pada tahun 2000, dia menjelaskan menghubungkan GDM dengan pembuatan keputusan di bidang pengauditan. Untuk Hunton tahun 2001 mengaitkan GSM dengan meneliti tentang mitigasi bias alam diskusi kelompok yang disebut bias penyampaian informasi keputusan kelompok dalam praktik akuntansi aspek umum. Kemudian untuk Binder and Morgan tahun 2000 mengaitkan GDM dengan menguji apakah buatan keputusan kelompok lebih lambat namun lebih akurat dibandingkan dengan proses pembuatan keputusan individu. Selanjutnya yaitu contoh-contoh riset pembuatan keputusan kelompok. Contoh penelitian yang pertama yaitu dari Arnold et al. Tahun 2000. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembuatan keputusan dengan menggunakan GSS tidak dapat seefektif pembuatan keputusan dalam lingkungan face-to-face group. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah menggunakan subjek mahasiswa dengan perbandingan 2 kelompok pada semester yang berbeda dan tingkat tekanan waktu dalam eksperimen belum menunjukkan kondisi yang sebenarnya. Kemudian ini adalah model penelitian dari Arnold. Yang kedua yaitu Hunton tahun 2001. Menguji bagaimana memitigasi bias judgment dalam diskusi kelompok, memperbaiki kualitas keputusan dalam model Collective Information Sampling atau CIS. Yang ketiga, Binder dan Morgan tahun 2000. Menguji perbedaan sistematis keputusan individual versus keputusan kelompok. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.